Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minas sholihin was sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sahibis syafa'at. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kekuatan iman Islam, ya. Diberikan kesempatan Allah, yaitu dengan menjalankan ibadah puasa dan tentunya ibadah-ibadah yang lainnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita ketahui bersama bahwasanya sebagai umat manusia, khususnya warga muslim, kita mempunyai kewajiban. Salah satu kewajiban kita yaitu amar ma'ruf nahi 'anil munkar. Salah satunya adalah kita selaku manusia, khususnya umat muslim, perintahkan untuk memerintah, menyeru kepada yang ma'ruf, kepada yang baik, nahi 'anil munkar. Dan juga kita diperintahkan untuk mencegah hal-hal yang mungkar. Apalagi sekarang ini di bulan suci Ramadan, ya, kita seharusnya lebih getol lagi untuk bagaimana beramar ma'ruf dan nahi munkar. Ma'asyiral hadirun, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amar ma'ruf nahi munkar sebetulnya hukumnya adalah fardhu kifayah. Karena memang tidak semuanya harus ramai-ramai amar ma'ruf nahi munkar. Kita semua sebetulnya bisa amar ma'ruf nahi munkar, tetapi tentu sesuai dengan kapasitas masing-masing. Memang dalam sebuah hadis dinyatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Ketika kita melihat kemungkaran, maka kita harus mencegahnya biyadihi, dengan tangan. Dilanjutkan lagi, fa illam yastati fa bilisanihi. Kemudian ketika kita tidak mampu, maka tentunya dengan lisan. Fa illam yastati, ya, fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Kalaupun ternyata dengan lisan juga tidak mampu, maka fa biqalbihi, istidungakna wae lah gitu. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hal ini sering disalahpahami bahwa ketika nahi mungkar itu kita maka harus dengan mungkar. Ini yang keliru. Artinya ketika kita melihat sebuah kemungkaran, kemudian kita hancurkan langsung, kita obrak-abrik. Apalagi ibadah puasa seperti ini, ketika kita melihat orang marung, langsung kita obrak-abrik marungnya. Itu pun juga tidak tepat. Ma'asyiral hadirun, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa seperti itu? Bahwasanya sebetulnya itu bukan amar ma'ruf nahi munkar, tetapi amar ma'ruf bil munkar, nahyil munkar bil munkar. Sehingga apa? Karena ketika ada seorang umpamanya waktu bulan puasa tiba-tiba ke warung, jenengan datang, wah ini harus nahi munkar ini. Nah, tetapi jenengan pun juga mencegahnya dengan kemungkaran, mbok obrak-abrik warungnya, mbok usir orangnya. Nah, itu juga termasuk hal-hal yang mungkar. Nah, seharusnya konsep yang tepat itu bagaimana? Konsep yang tepat seharusnya adalah bagaimana kita amar ma'ruf bil ma'ruf, nahyil munkar bil ma'ruf. Ya. Jadi ketika kita, ya, mau menyeru kepada hal-hal yang kebaikan, ya harus dengan baik. Ya, dengan bil mau'izatil hasanah, ya. Dengan lainal jani, jadi harus dengan lemah lembut. Karena dulu Gusti Allah sendiri juga memerintahkan, ketika seorang Raja Fir'aun itu yang benar-benar dolim, itu lewat dolim itu, karena sudah ngaku sebagai Tuhan, itu Nabi Musa sendiri pun tetap disuruh memerintahkan
mengingatkan ya, nahyil mungkar ya, itu tetap dengan bil mau'izatil hasanah, dengan tentu yang lemah lembut. Jangan langsung diobrak-abrik. Jadi seperti itu. Sama ketika hari ini kita melihat kemungkaran, mungkin ada siang-siang bolong orang makan es umpamanya ya. Kemudian ada yang marung umpamanya, jangan langsung diobrak-abrik warung. Yang pertama harus kita lakukan yaitu adalah yang dimaksud dengan falyughayyir biyadihi, itu adalah dengan kekuatan kita. Umpama nih kita seorang kepala desa, monggo gunakan peraturan yang kira-kira bisa mengatur berjalannya puasa supaya berjalan dengan baik. Jangan langsung diobrak-abrik, tapi kita selaku mungkin penguasa, maka dengan tangan kita, dengan kekuatan kita, mungkin seorang presiden atau seorang menteri dengan aturan-aturan atau peraturan menteri dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita seorang pendakwah umpamanya, maka kewajiban kita mencegah kemungkaran sesuai kapasitas kita, yaitu dengan menggaungkan dan juga mendakwahkan hal-hal yang baik, mengajak mengajak orang-orang itu supaya bagaimana mampu menghargai dan bisa menghargai orang lain yang sedang berpuasa. Jadi langsung diobrak-abrik, tapi kita nasihati ya. Kemudian mungkin bagi orang-orang yang lemah baik secara fisik maupun tidak punya kekuasaan, tidak punya kekuatan dalam mencegah kemungkaran, maka kewajibannya adalah apa? Yaitu mendoakan dengan hatinya, donga nang Gusti Allah, semoga hal-hal yang bersifat mungkar ini segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya nahi mungkar itu sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Jangan sampai kita nahyil mungkar bil mungkar, mencegah kemungkaran dengan menambah kemungkaran. Suatu contoh seperti yang saya contohkan tadi, ada orang makan kemudian kamu usir, obrak-abrik, nah itu juga akan menambah kemungkaran lagi, tidak menyelesaikan masalah ya. Tadi itu mencari tidak seperti prinsipnya penggadaian ya, mengatasi masalah tanpa masalah, itu malah menambah masalah. Kenapa kok menambah masalah? Itu kalau sampai orangnya laporan, tentu penjenengan juga akan kerepotan. Makanya dari itu ya, Abu Zakaria An-Nawawi dalam kitab Rawdatul Thalibin ya, itu bilang bahwasanya tidak cukup memberi nasihat bagi orang yang mampu menghilangkan kemungkaran dengan tangan, maksudnya dengan kekuatan, dan tidak cukup ingkar dalam hati bagi orang-orang yang mampu mencegah kemungkaran dengan lisan. Ini sebenarnya beberapa pentafsiran dari hadis tersebut. Terus kemudian juga ya dijelaskan lagi oleh Syekh Abdul Hamid Asy-Syarwani ya, dalam kitabnya Hasyisyah Asy-Syarwani ya, wajib bagi orang yang melakukan amar ma'ruf ya, nahyil mungkar untuk bertindak dari yang paling ringan dulu. Ini adalah tafsir berikutnya. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu harus grading ya, bertahap. Artinya bertindak daripada yang ringan dulu, mungkin dinasihati dulu, ojo langsung diantemi ya. Jadi kemudian naik lagi agak berat, mungkin rodok disentak sidik umpamanya. Kemudian ya, ketika kemungkaran itu sudah bisa hilang dengan ucapan yang halus, maka tidak boleh dengan ucapan yang kasar, begitu dan seterusnya. Itu dakwahnya adalah Syekh Hamid Asy-Syarwani. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ya, ketika mencegah kemungkaran sesuai porsi kita masing-masing, dan juga harus bertahap, tidak langsung. Karena apapun itu yang ada di dunia itu tentunya ada proses dan tahapannya masing-masing. Maka dari itu, ma'asyiral hadirun, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beramar ma'ruf bil ma'ruf, nahyil mungkar juga harus bil ma'ruf. Saya pikir cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ada salah kata, salah ucapan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.